Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Ketua HKI Jabar, Dr. Ahmad Muzakir, atau yang mewakili. Kemudian yang terhormat para pengurus HKI Jabar Banten yang hadir. Yang terhormat materi yang telah hadir dalam webinar ini. Profesor Dr. Zeli Nur Rahman dan Ibu Prilasita Putri MBiomed Science, serta para kimiawan Indonesia peserta mini webinar HKI Jabar Banten Chapter 02. Kepada yang lainnya, Bapak Ibu, untuk di-mute-kan audionya selain pembicara dan moderator untuk keberlangsungan acara hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan nikmat, sehat, dan kesempatan berkumpul dalam satu wadah dengan penuh semangat dan kebahagiaan di dalam forum sharing session ini. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Yudhistira Aziz, Sekretaris HKI Jabar Banten, mewakili pengurus HKI Jabar Banten dan panitia, mengaturkan banyak terima kasih telah berpartisipasi dalam webinar Chapter 02 ini tentang Talks About COVID-19. Alhamdulillah peserta sudah melebihi kuota yang ada, sekitar 160-an, salah. Dan ini webinar sebelumnya sudah dilakukan yang tentang Talks About COVID-19, dan ini merupakan kelanjutan dari pembahasan webinar yang pertama. Waktu itu disampaikan oleh Pak Tatas Broto Sudarmo yang mengenal struktur, karakteristik, dan aktivitas Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau kita sebut SARS-CoV-2 dari Macung University. Kali ini kita akan membahas tentang seputar COVID-19 juga, dan ini merupakan last discussion kita untuk mini webinar HKI Jabar Banten kali ini, yaitu tentang genom dari SARS-CoV-2 lebih mendetail, serta aspek diagnostik, kemudian penelitian-penelitian potensial yang terkait dengan virus ini, yang terutama nanti akan ke arah vaksin dalam virus ini. Ya, mohon Bapak Ibu yang telah mengikuti yang kemarin bisa juga melihat kembali apa yang sudah dibahas di webinar yang pertama kemarin. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya perkenalkan di sini ada dua pembicara kali ini, yaitu Profesor Dr. Zeli Nur Rahman. Beliau adalah pakar biokimia dari program studi kimia ITB dan dosen program studi kimia ITB. Dan yang kedua adalah Ibu Prilasita Yuda Putri, MBiomed Science dari Eijkman Institute Jakarta, Indonesia. Alhamdulillah beliau berdua sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja kegiatan hari ini. Jadi sebelumnya sudah dikirimkan lewat email mengenai aturan-aturan dari webinar ini untuk kelancarannya. Mohon disesuaikan. Dan setelah pemateri memberikan arahan, memberikan pemateri bahasan, nanti langsung bisa kita ke sesi diskusinya. Oke, baik. Untuk pemateri pertama adalah Profesor Dr. Zeli Nur Rahman yang akan membahas tentang genom SARS-CoV-2. Sedikit tentang beliau itu sudah berkecimpung di kimia dengan spesifikasi bidang biokimia selama puluhan tahun. Selamat pagi Pak, selamat siang Pak. Halo, selamat Pak Zeli. Ya. Selamat siang. Ya. Beliau juga merupakan lulusan S1 dan S2 Kimia ITB dan menyelesaikan PhD-nya di Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Jepang.
Beliau sekarang adalah dosen senior biokimia di program studi kimia FMIPA ITB dan saat ini merupakan ketua program studi FMIPA ITB untuk program sarjana. Beliau kini aktif menjadi anggota organisasi, salah satunya Himpunan Kimia Indonesia, dan memiliki banyak prestasi dan pengalaman di bidang riset terkait mikroalga, protein, dan berbagai bidang biokimia lainnya. Beliau telah mempublikasikan juga hampir 27 paper publikasi berskala nasional dan internasional bereputasi. Selain itu, tulisan beliau juga banyak dimuat di media massa dan elektronik. Belum lama ini, salah satu artikel beliau dipublikasikan di web Kompas ya Bapak, dan menjelaskan mengenai genom SARS-CoV-19 ini. Kepada Pak Profesor Dr. Deli Nur Rahman, saya persilahkan. Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, sekarang saya akan memunculkan presentasi saya. Ada yang presentasi nggak bisa masuk itu seperti tadi? Maksudnya bisa Pak? Tadi bisa, sekarang nggak? Presentasi sekarang nggak bisa di-share? Ya, ada yang tadi ada yang yang aktif gitu? Belum ditutup ya? Belum ditutup ya. Oh. Pak Fatur bisa ditutup Pak? Baik, belum bisa muncul juga ya? Belum bisa muncul, mungkin Pak Fatur bisa memberikan ini slide-nya Pak, mangga Pak Fatur. Bapak tidak bisa ya? Tadi bisa Pak. Iya, tadi bisa. Mungkin ada yang slide-nya belum di apa? Nah, ini sudah Pak. Ini dari panitia sudah menyiapkan. Enggak Pak? Oke, sebentar. Nanti bisa di next. Ya. Baik, oke, biar dari panitia saja itu yang nanti yang membukakan ya. Saya di sini akan bercerita tentang artikel yang ditulis itu kan di salah satu koran New York Times itu bulan lalu, dan artikelnya sudah saya kirim ke teman-teman gitu, cuman nggak ada respon. Kemudian saya coba rumahkan itu dalam bahasa Indonesia, kemudian baru ada responnya begitu. Nah, slide berikutnya silahkan. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang genom SARS-CoV-2, khususnya yang terkait dengan peta dari genom SARS-CoV-2 di sini. Nah, kita tahu bahwa virus SARS-CoV-2 itu adalah virus corona yang sekarang ini sedang rame, membuat kita ini di penjara semuanya di dalam rumah. Nah, bentuknya itu bulat gitu. Nah, kemudian bagian luarnya itu ada protein permukaan, itu protein S, itu kan. Protein S itu ada spike itu ada penancap, nah namanya juga penancap, itu dia gunanya untuk menempelkan si virus itu reseptornya. Kemudian di dalam protein itu, di dalam virus itu ada membran juga, protein membran. Kemudian ada juga RNA, itu material genetik, itu kan yang di dalamnya, itu yang bisa mengekspresikan berbagai macam protein.
Kemudian ada juga protein pembungkus inti, itu nukleokapsid. Nah, setelah membaca gennya di sini, itu bisa menimbulkan bahwa yang namanya virus SARS-CoV-2 ini adalah termasuk golongan virus yang memiliki kecerdasan genetik. Gitu kan. Hanya dengan 29 jenis protein yang dia ekspresikan, dia bisa menggunakan mesin yang ada di dalam inangnya dan dia bisa merajalela berkembang biak. Nah, kemudian yang menarik lagi dalam kiri bawah itu adalah genomnya, gitu. Nah, si virus SARS-CoV-2 ini itu kan tidak memiliki protein reverse targeted. Artinya apa? Dia tidak bisa membuat DNA, kemudian di DNA kemudian dia berintegrasi dengan sel kromosom sel inang bersembunyi. Itu tidak ada. Yang ada di dalam SARS-CoV-2 itu adalah memiliki kemampuan kamuflase. Nah, di sini kamuflase itu dengan dimilikinya yang namanya protein fungsional NSP16 dan NSP10 gitu kan, yang gunanya untuk melindungi dirinya dengan cara memodifikasi mungkin begitu. Kemudian dia tidak dihancurkan oleh RNase dari sel inang. Nah, saya hari ini akan membahas khusus mengenai protein yang diekspresikan oleh genom SARS-CoV-2. Berikutnya. Nah, ini adalah urutan genomnya. Genom SARS-CoV-2 itu memiliki homologi dengan poliprotein SARS-CoV yang sudah ada di dalam data bank di Uniport itu. Jadi SARS-CoV yang sebagai pembanding itu ada 7.073 residu. Nah, kemudian itu setelah di alignment ternyata ada kemiripan. Jadi SARS-CoV-2 itu memiliki ORF1A dan ORF1B, di mana dalam ORF1A dan 1B ini akan mengekspresikan 16 jenis protein yang fungsional yang disebut sebagai non-natural protein. Nah, kemudian ada juga genom yang mengekspresikan struktural protein. Struktural protein itu ada 4 jenis, protein S, kemudian protein E, protein M, dan protein N. Nah, di situ ada juga protein aksesoris. Aksesoris itu yang fungsinya itu masih belum diketahui. Jadi protein yang fungsional di sini, jadi total ada 29 protein yang diekspresikan oleh genom SARS-CoV-2. Itu kemudian jenis proteinnya ada 2 kelompok, itu kan kelompok pertama adalah protein non-structural atau protein fungsional. Nah, ini disingkatnya biasanya SP, non-structural protein. Itu gunanya itu adalah untuk menginfeksi replikasi RNA. Kemudian ada structural protein, itu gunanya untuk membangun struktur virus. Nah, di dalam structural protein itu ada juga genom yang mengekspresi aksesoris protein. Berikutnya. Nah, pada ujung pertama, sekitar 265 nukleotida dari RNA ini, kalau kita lihat itu ada urutannya. Nah, urutan ini akan merekrut yang ada di dalam sel yang terinfeksi untuk membaca nukleotida RNA. Jadi semua informasi, jadi setelah virus itu menginfeksi, kemudian RNA-nya itu akan menggunakan urutan awal ini akan menggunakan mesin, kemudian ekspresikan informasi yang ada di dalam genom virus corona tersebut. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, setelah gitu kan, baru ketemu dengan urutan pertama, yaitu adalah protein NSP1.
Ini sebelah kiri bawah di situ ada urutannya, kemudian di atas ada model proteinnya. Ini ada protein penyabotase. Protein ini fungsinya itu untuk menghambat sel terinfeksi dengan cara menghambat sintesis molekulnya dan memaksa sel yang terinfeksi itu untuk menghasilkan protein virus lebih banyak. Di sini protein NSP1 ini adalah mencegah sel membuat protein virus. Jadi ini adalah penyabotase. Jadi sel yang sudah terinfeksi, maka sel tersebut memiliki kemampuannya untuk memproduksi protein sendiri itu berkurang gara-gara ada protein NSP1. Kemudian ini ada lagi. Nah, kemudian sel inang itu akan mengekspresikan protein virus jauhnya lebih banyak. Ulang lagi. Slide berikutnya. Pak Yudis, itu punten itu ada yang nge-share tadi. Iya. Ibu siapa tuh? Ibu Dewianti ya? Ibu Dewianti. Bapak. Ibu Dewianti mohon tidak share. Bisa di close. Oke. Terima kasih. Silakan lanjut, Pak. Pak Fatur. Oke. Ya, sudah ada. Mohon tidak mengatur apapun, Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan sampai di mana tadi. Pak Fatur bisa ditampilkan lagi, Pak Fatur? Diulangi ya? Ya. Saya stop dulu berarti ya. Mohon Bapak Ibu ya tidak memencet presentasi sekarang gitu ya. Ini Bu Dewi mau nge-share lagi nih. Bu Dewi mohon tidak men-sharekan apapun. Bisa di-stopkan, Bu. Enggak. Silakan ke Pak Fatur. Oke, sebentar. Enggak ya? Oke. Mohon maaf Pak Zeli, bisa dilanjutkan. Oke, tidak apa-apa. Kemudian saya lanjutkan kembali. Jadi pada saat genom dari SARS-CoV-2 kemudian dia baca protein pertama yang dibaca itu ada NSP1. Itu ya protein NSP1 itu akan menyabot sistem translasi dari sel inang. Nah, kemudian itu digunakan untuk menghasilkan protein-protein virus. Nah, kemudian setelah protein NSP1, bacaan keduanya itu adalah protein NSP2. Ini fungsinya belum jelas. Diduga NSP2 ini adalah untuk memindahkan gelembung yang berisi molekul yang disebut endosom di sekitar sel. Oke, berikutnya. Nah, setelah NSP2 ini dibaca, kemudian protein berikutnya itu adalah NSP3. Ini ada urutannya, urutan nukleotidanya. Nah, ini protein NSP3 ini merupakan protein penguatan pemotong. Nah, fungsi dari protein ini itu adalah melepaskan protein virus lain sehingga mereka dapat melakukan tugasnya secara sendiri. Selain itu, protein NSP3 ini adalah dia akan bisa menghapus penanda di dalam sel. Biasanya sel-sel itu sel yang sehat itu bisa menandai sel protein yang sudah tua itu untuk dihancurkan. Nah, penandaan ini dihapus oleh NSP3 sehingga di dalam sel itu isinya protein-protein yang tua sehingga kemampuan melawan virusnya itu menjadi berkurang. Nah, kemudian di sini mesti translasinya membaca terus. Kemudian berikutnya, nah itu protein NSP4.
Nah, protein NSP4 ini adalah protein dengan bergabung dengan protein yang lain itu berfungsi untuk membuat gelembung. Jadi, dia membuat gelembung itu berisi cairan di dalam sel yang terinfeksi. Nah, gelembung-gelembung ini nanti akan menyimpan salinan virus-virus baru, gitu kan, virus-virus baru, sehingga virus baru ini nanti ada di dalam saluran pernapasan. Pada saat misalnya orang yang terinfeksi bersin, gelembung ini keluar sambil menyebarkan virus-virus baru. Ini biasanya kerjasamanya selain NSP4 itu nanti ada NSP yang lain nanti ya. Oke, berikutnya. Nah, kemudian dia akan membaca terus, itu NSP5, ini adalah protein gunting, tracer protein. Ini adalah gunanya adalah untuk membebaskan protein NSP lainnya untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri. Jadi, saya ulangi lagi, jadi itu untayan itu dibaca semua sehingga dibentuk satu protein. Nah, protein 1, protein 2, protein 3, protein 4, dan nyambung semuanya. NSP ini untuk memotong menjadi NSP yang merdeka. Berikutnya, ada protein NSP6. Nah, ini protein NSP6 itu bekerja sama dengan NSP3, NSP4 itu untuk menyiapkan rumah bagi calon virus di situ. Jadi dia akan membuat banyak gelembung, jadi gelembung-gelembung. Nah, gelembung-gelembung ini nanti yang akan mempengaruhi si penderita itu jadi sulit untuk bernapas karena dia gelembung itu akan ada di permukaan menutupi serapan oksigen yang ada di situ. Berikutnya, nah, berikutnya ini adalah ada protein NSP7 dan NSP8. Itu adalah protein asisten penyakit. Dia adalah berfungsi untuk membantu NSP12. NSP12 ini kerjanya adalah untuk membuat salinan untayan nukleotida baru dari genom RNA yang pada akhirnya berada dalam virus baru. Nah, di sini memberikan pemahaman bahwa RNA virus itu memiliki enzim dalam hal ini adalah NSP12, NSP7 dan NSP8 yang berfungsi untuk mereplikasi RNA. Jadi dari RNA dibangun RNA baru. Jadi tidak melalui DNA di sini. Ini yang unik dan menariknya. Nah, bentuk barunya, mekanismenya ini belum diketahui. Berikutnya, NSP9 itu adalah protein di jantung sel. Nah, ini ada urutannya, urutan RNA-nya, kemudian di atas sudah model proteinnya. Fungsinya itu adalah untuk menyusup ke saluran-saluran kecil di dalam inti yang terinfeksi yang berisi genom. Nah, protein NSP9 ini kemungkinan berfungsi untuk mempengaruhi pergerakan molekul keluar dan masuk sel inti. Berikutnya. Ini ada protein NSP10. Ini adalah protein kamuflase genetik. Ini bekerja sama dengan NSP16 itu untuk menyamarkan gen virus agar tidak dihancurkan oleh sel. Nah, kita tahu bahwa tubuh kita tuh punya nuklease, baik itu DNase ataupun RNase. Nah, DNase dari tubuh kita tidak pernah menghancurkan DNA dirinya sendiri. Nah, sebelum DNase yang diekspresikan itu DNA-nya dilindungi dengan cara modifikasi. Nah, sedangkan untuk virus ini itulah fungsinya NSP10 dan NSP16. Nah, ini perlu dipelajari karena kalau misalnya kami kebetulan bekerja dengan transkriptom, kita bekerja dengan RNA, adanya RNase itu RNA-nya gampang terputus gitu. Nah, kalau kita bisa mempelajari lanjut tentang protein NSP10 dan NSP16 itu nanti bisa
gitu kan, dipakai untuk itu kan melindungi RNA agar tidak terdegradasi oleh adanya RNase. Berikutnya, ini ada ini protein NSP12. Ini adalah protein mesin kopi. Nah, jadi ini adalah protein yang fungsinya itu RNA replikase. Ini saya terjemahkan. Jadi dia akan membuat RNA baru gitu dari RNA yang lama. Nah, mekanisme sampai saat ini kita belum tahu apakah menjadi pasangannya atau bagaimana. Nah, inilah yang harus kita perlu teliti. Nah, ini ada temuan bahwa antivirus remdesivir itu yang sekarang ini sudah dipakai untuk menangani kasus pasien yang parah, itu ternyata bekerjanya adalah mengganggu dari kerja protein NSP12 pada virus corona lain. Ini dipakai dan beberapa banyak kasus pasien yang parah di sini. Ini adalah membaik dan bahkan sembuh di situ. Nah, ini karena remdesivir yang digunakan ini bisa menghambat protein NSP12. Nah, yang menarik di sini adalah kerja NSP12 ini dia membacanya cepat, gitu kan. Sehingga membacanya cepat, kemudian bisa jadi bacaannya ini itu kan keliru, gitu kan. Bisa lebih panjang, bisa lebih pendek. Nah, itu yang menyebabkan kalau misalnya kita membaca urutan genom yang disubmit, oh ini ada mutasi-mutasi. Ini memang kerjaannya dari NSP12 ini itu pokoknya mengcopy secepat mungkin karena dia dari waktu kadang tubuh kita akan merespon dia itu kalau ada sel yang terinfeksi itu merespon dengan kekebalan. Di sini kerjanya harus cepat di situ. Nah, biasanya kalau itu biasanya ada kesalahan baca. Kesalahan baca itu bisa jadi rantainya lebih panjang ataupun lebih pendek rantai genomnya. Berikutnya. Nah, kemudian protein NSP12. Ini protein NSP12 itu adalah protein pengurai RNA. Kalau di dalam replикasi DNA ini identik dengan unwinding protein. Jadi kalau kita lihat genom itu panjang, kalau mau misalnya dibaca informasinya maka harus dibuka di situ. Jadi kalau urusannya panjang, kemudian dia dalam wadah yang kecil, maka dia dikemas dalam gulungan yang rumit seperti berusut. Nah, NSP12 ini berfungsi untuk membuka kemas RNA sehingga informasinya bisa dibaca dan tidak kusut. Itu dibaca kemudian diekspresikan informasinya. Berikutnya. Nah, kemudian ada protein NSP14. Ini adalah protein pengkoreksi. Nah, ketika NSP12 itu menduplikasi genom virus corona di sini, kadang-kadang dia bisa menambahkan nukleotida baru. Nah, kalau ditambah satu, gitu kan nanti urutannya bacaannya bisa beda. Nah, NSP14 ini berfungsi untuk memotong kesalahan ini dan membetulkan menjadi urutan yang benar. Jadi virus itu mempunyai mekanisme itu perbaikan. Nah, ini kerjanya apakah di sel inang atau yang baru atau di sel inang lama ini masih belum jelas. Jadi fungsi NSP14 ini sekali lagi itu adalah untuk mengkoreksi bacaan. Nah, kalau kita membaca urutan genom kemudian ada mutasi gitu. Mutasi itu sebenarnya tidak semuanya membahayakan begitu kan. Tidak semuanya jelek gitu kan. Bahkan kadang-kadang mutasi yang setelah pembacaan cepat kemudian terjadi mutasi itu terjadi perubahan struktur protein. Nah, biasanya struktur protein berubah itu biasanya aktivitasnya turun. Nah, di dalam mekanisme di sel virus sendiri ini ada mekanisme perbaikan supaya proteinnya nanti terbaca dengan sehingga dan fungsional. Berikutnya. Ini ada protein NSP15. Nah,
ini disebut sebagai cleaning up protein pembersih. Nah, protein pembersih ini bekerjanya untuk memotong sisa RNA virus sebagai cara bersembunyi dari pertahanan antivirus sel yang terinfeksi. Nah, kalau NSP15 ini bekerja, tadi saya sudah jelaskan bahwa pada saat infeksi itu RNA baru dibikin, pasti di situ akan ada sisa-sisa potongan RNA virus. Potongan ini dalam darah itu akan menjadi pirogen. Pirogen itu akan ditereksi dengan tubuh kita dengan demam gitu. Nah, kalau protein NSP15 ini kerjanya sempurna, tidak ada kotoran RNA masuk ke dalam darah, jadi nggak ada informasi, orangnya aman saja. Jadi ini yang OTG itu biasanya saya duga di sini ya, protein NSP15-nya ini kerjanya mantap, sempurna, jadi nggak ada sisanya. Berikutnya. Oke, nah ini NSP16 ada protein kamuflase lain itu yang bekerja sama dengan NSP10 itu untuk membantu gen virus bersembunyi dari RNA sel terinfeksi. Nah, itulah tadi sequence dan protein-protein yang diekspresikannya khususnya terkait dengan non-structural protein atau protein fungsional. Ada 16 jenis. Ini semuanya protein-protein yang kalau bekerja secara aktif, maka RNA yang genomnya itu akan bisa membuat virus-virus baru. Berikutnya saya akan membahas mengenai protein yang struktural. Nah, ini yang sering dibaca dibahas oleh orang, yaitu protein S, spike protein atau protein penancap. Kalau dilihat dari strukturnya protein itu mirip crown. Crown itu makanya disebut corona di situ. Nah, protein S ini itu salah satu dari 4 protein struktural. Ini fungsinya untuk menempelkan virus ke reseptor sel terinfeksi. Nah, reseptornya itu ada AC2, angiotensin angiotensin nanti ada itu ya. Oke. Nah, yang terjadi saat ini itu adalah ada 12 nukleotida itu yang ada di virus corona kelelawar itu yang termutasi. Ini ada 2 sisipan. Nah, 12 sisipan ini nanti akan mengekspresikan suatu protein S yang semula itu kan tidak bisa menempel pada reseptor di manusia, sekarang bisa menempel. Dan inilah yang menjadi kegagalan saat ini. Di kiri bawah itu ada contoh urutan nukleotidanya. Nah, yang 12 itu ada di bagian tengah urutan itu. Ada 12. C, U, C, G, G, C, G, 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 C, A. Nah, mutasi inilah menyebabkan virus ini bisa menempel. Nah, sekarang banyak peneliti itu fokus pada protein S. Dalam kaitannya adalah untuk pertama menghambat si virus ini menempel atau menciptakan vaksin-vaksin atau menjadikan obat-obat. Nah, pada dasarnya sebetulnya kita ini kalau sebagai orang protein, di sini 29 jenis protein apapun yang ada di dalam SARS-CoV-2, kalau kita bisa hambat satu saja, maka kemampuan virus itu dalam hal menginfeksi akan berkurang. Jadi kalau orang lain misalnya berfokus pada protein S, kita kalau bisa bersaing boleh riset dengan protein S ini, tapi kalau tidak bisa gunakan protein yang lain. Oke, berikutnya. Nah, ini ada protein aksesoris, itu RFA3. Ini ada protein tambahan yang berfungsi untuk melepaskan diri. Jadi protein RF3A ini berfungsi untuk membantu mengubah lingkungan di dalam sel terinfeksi untuk memudahkan replikasi
virus. Nah, karena ada kasih virus, kemudian dia menggunakan chemical precursor yang ada di dalam sel itu kan, maka akan terjadi peradangan. Jadi salah satu gejala yang paling berbahaya di dalam terinfeksi itu adalah adanya peradangan ini. Nah, ini bisa jadi karena adanya kerja dari protein ORF3A. Protein ORF3A juga membantu membuat lubang membran sel yang terinfeksi agar virus ini mudah untuk melarikan diri. Jadi setelah masuk, kemudian memperbanyak RNA-nya, memperbanyak protein, membuat virus, kemudian dibantu oleh protein ORF3 keluar dari sel. Berikutnya, ini adalah protein E, itu protein cangkang, protein envelope, gitu kan. Ini ada fungsinya di sini adalah membentuk gelembung berminyak. Nah, gelembungnya berminyak, makanya karena di sana ada minyak, si virus ini gampang nempel itu menyebabkan kalau kita tidak bersih dan lain-lain itu gampang pindah di situ. Ini karena adanya peran protein E. Selain itu juga protein E membantu menghidupkan dan mematikan dari ekspresi gen dari terinfeksi. Berikutnya. Ini ada protein membran, namanya juga protein membran, ya dia membentuk membran protein. Itu dia ada di dalam membran. Berikutnya, ada ini protein aksesoris lain, itu ada protein OR6, itu ada ini ada protein pemblok sinyal. Dia akan memblokir pesan sinyal dari sel terinfeksi ke sistem kekebalan tubuh. Jadi pada saat virus itu menginfeksi, biasanya ada respon kekebalan dengan adanya sinyal. Nah, sinyal-sinyal ini terkait dengan sinyal-sinyal kaitan dan imunitas. Nah, hebatnya protein ORF ini itu biasanya bisa menghambat, gitu kan. Ada sitokin dan lain itu bisa dihambat oleh adanya kerja dari ORF6 ini. Jadi selain itu juga dia memblokir beberapa protein penghancur virus yang dimiliki oleh sel inang atau sel terinfeksi. Nah, ini saktinya. Berikutnya, itu ada berikutnya adalah protein ORF7A. Nah, ini protein ini adalah protein pembebas virus. Nah, tetapi fungsi lain itu dari protein ORF7 ini itu adalah untuk mengurangi pasokan teterin sehingga lebih banyak virus yang lepas. Jadi pada saat sel terinfeksi, sel itu punya protein yang namanya teterin. Nah, protein teterin itu biasanya untuk menjerat virus supaya dia tidak bergerak dan tidak menginfeksi. Nah, protein ORF7A ini fungsinya itu adalah mengurangi pasokan teterin. Jadi kalau kita terinfeksi, gitu, pasokan teterinnya itu tidak berkurang sehingga virusnya itu akan bisa menginfeksi. Nah, protein ORF7A ini itu kan ternyata bisa memberikan dampak lain, itu gejala itu memicu sel yang terinfeksi itu bunuh diri. Itu ada mekanisme bisa piroptosis atau apoptosis. Ini masih diteliti, proses diteliti. Nah, kita tahu bahwa pasien-pasien yang terserang COVID-19 itu kalau ada efek dari ORF7, maka sel-sel yang terinfeksi itu akan mengalami sel bunuh diri. Nah, ini kerusakan permanen. Nah, protein ORF7A ini ada menjadi objek yang menarik untuk teman-teman kalau mau melakukan penelitian tentang ini. Berikutnya. Nah, protein ORF8 ini proteinnya masih misteri, fungsinya beda. Nah, ini berbeda dari gen yang ada, misalnya SARS-CoV yang ada, bahwa
di sini protein ORF8 di sini ini sangat berbeda dan fungsinya sekarang ini masih misteri, masih dalam perdebatan. Berikutnya. Ini ada protein N, protein pelindung atau pembungkus inti, itu gunanya untuk melindungi RNA virus di sini. Nah, di sini lihat di dalam protein N ini, kalau dilihat urutannya itu ada urutan protein aksesoris yang ada muncul, yaitu dari RNA ORF9b dan RNA ORF9c. Itu overlap si urutannya dengan protein N. Nah, kita tahu bahwa ORF9b itu fungsinya untuk memblokir interferon. Itu kita tahu bahwa interferon molekul kunci dalam sistem pertahanan sel untuk melawan virus. Berikutnya. Ini adalah protein ORF10, ini masih misteri. Nah, ini hanya ditemukan di SARS-CoV-2 dan tidak ditemukan di protein SARS yang sudah ditemukan, yang ada. Nah, kemudian setelah protein ORF10 ini dibaca, kemudian genom membaca sampai akhirnya mendapatkan poli berhenti sintesisnya. Itu adalah urutan-urutan dari genom yang sudah dibaca dan berbagai jenis protein yang bisa diekspresikan. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa dengan urutan ini, misalnya kita nanti ambil urutan, kalau ingin mempelajari virus SARS-CoV-2, kita tidak menanam virusnya, cukup membaca sekuensnya. Dari ini kita definisikan nukleotidanya, kita ekspresikan di dalam sel E. coli. Kita bisa mempelajari protein-proteinnya dengan cara membuat gen sintetik dari informasi genom yang ada. Nah, kemudian kita bisa mempelajari proteinnya, mempelajari perilakunya, kemudian kita bisa mencari inhibitornya yang kemudian nanti ke depan bisa berfungsi untuk obat dalam jangka depan. Berikutnya. Itu tadi adalah protein yang diekspresikan oleh virus SARS-CoV-2. Nah, bagaimana mekanisme kerjanya dari infeksi SARS-CoV-2 ini? Gitu. Kita tahu di sini bahwa virus tadi dia butuh tempat untuk menempel. Nah, tempat menempelnya itu ada di AC2, reseptor AC2, angiotensin converting enzyme 2 di situ. Nah, reseptor ini ada di mana? Ada di sel epitel jalan udara, di dalam saluran pernapasan, kemudian di sel epitel alveolus, dan di sel endotel vaskular dan makrofaga paru. Nah, selain reseptor AC2, maka virus ini juga memerlukan target TMPRSS2. Itu ada suatu transmembran protein yang memiliki aktivitas protein protease serin. Jadi pada saat sel itu masuk ke sel, menginfeksi, menempel pada reseptor AC2, kemudian mengalami endositosis dari di luar sel menjadi di dalam sel. Nah, peran dari TMPRSS2 ini untuk melepaskan virus dari membran. Nah, kemudian di dalam sel virus itu melakukan aktivitasnya untuk menginfeksi. Itu yang dijelaskan tadi, ada protein dimulai dari NSP1 dan lain-lainnya, termasuk replikasi. Kemudian dia membuat gelembung virus baru. Nah, akibat adanya infeksi virus ini, jelas di sini akan terjadi gangguan tekanan darah, kemudian gangguan keseimbangan elektrolit. Karena apa? Pembiakan virus dalam jumlah yang banyak di dalam sel ini akan mengambil nutrien-nutrien atau bahan-bahan kimia yang ada di dalam sel, sehingga terjadi gangguan keseimbangan. Kemudian juga terjadi peningkatan peradangan
dan permeabilitas dari saluran udara. Nah, molekul ini, ya, dua molekul yang ada di permukaan membran ini, yaitu reseptor AC2 dan TMPRS itu orang menjadi target, itu kan target untuk misalnya pencegahan atau untuk obat anti SARS-CoV-2. Berikutnya, slide berikutnya. Baik, nah ini ada struktur protein S itu sudah ditentukan strukturnya. Ada di protein data bank, ini adalah nomor kodenya. Gitu. Nah, di dalam permukaan protein S ini, gitu kan, ada untaian RPD, yaitu domain pengikat reseptor. Nah, permukaan inilah yang semula tadi, itu yang semula nggak bisa mengikat di AC2 menjadi bisa. Dan protein S inilah yang menjadi arena gitu kan untuk mencari obat. Ini orang sekarang berlomba gitu. Nah, kita tahu bahwa misalnya kalau seseorang kena rheumatoid arthritis itu dia mengkonsumsi obat namanya baricitinib gitu kan, atau ruxolitinib. Obat ini bekerja itu untuk mencegah endositosis yang dimediasi oleh AC2. Artinya obat ini berpotensi itu kan untuk mencegah dari orang infeksi dari SARS-CoV-2. Jadi supaya tidak parah itu kan bisa dipakai gitu kan. Karena mekanisme obat ini adalah mencegah istilahnya proses endositosis. Jadi pada saat virus itu menempel tidak bisa endositosis, berarti dia masih ada di sel sehingga tubuh kita cukup waktu untuk menghasilkan antibodi. Nah, kemudian yang kedua, orang membuat protein S ini, kita bisa melakukan cloning, kemudian kita ekspresikan, kemudian protein S ini kita tanamkan di dalam suatu liposom, maka kita akan mempunyai mimik meniru virus. Kemudian kalau kita injeksikan ke orang, itu akan bisa tubuh kita akan bisa menghasilkan antibodi untuk vaksinasi nantinya. Oke, nah kemudian yang berikutnya di sini adalah inhibitor protease (RS). Nah, jadi sekarang ini orang mencari inhibitor protease yang spesifik. Nah, jadi masalahnya adalah tubuh kita juga mempunyai serin protease. Bagaimana serin protease ini dalam tubuh kita itu tidak oleh protease TMPRS. Nah, itu yang harus dicari. Jadi harus sangat spesifik. Jadi dua bagian ini yang akan menarik bagi kita orang kimia yang biasanya kerja di dalam mengatasi virus SARS-CoV-2. Ini masih potensi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Nah, ada yang lain imunologi itu tidak akan saya bahas di sini ya. Ini adalah bagian akhir dari berikutnya, masih ada lagi? Oke, terima kasih. Itu adalah paparan dari saya terkait dengan peta genom SARS-CoV-2 dan protein-protein yang diekspresikannya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Pak Azeli. Sangat menarik sekali pembahasannya terkait tentang coronavirus ini. Proteinnya sangat banyak ternyata di virus tersebut ya Bapak. Dan saya banyak sekali peneliti sekarang masih mengidentifikasi protein-protein yang lain jika dia bisa bermutasi. Baik, sambil menyiapkan untuk pembicara kedua, silakan Bu Frida Citra untuk bisa menyiapkan, coba share presentasinya. Selamat siang Bu. Namanya masuk ke pembicara kedua. Bagi yang sudah ingin bertanya, nanti akan ada setelah pembicara kedua memaparkan materinya. Jadi setelah
pembicara kedua, baru kita masuk ke sesi diskusi nanti. Di share, Bu. Oke, sebentar ini saya siap, Pak. Ya. Entah kenapa nggak mau nge-share. Bentar. Window. Agak lama. Nah, udah. Lama ya? Iya, ini share-nya nggak bisa diklik, kenapa ya? Oh, nggak bisa ya? Pak Fatur bisa dibantu kalau misalnya tidak bisa dari Ibu. Sambil kita menunggu menyiapkan, saya coba memberikan sedikit CV singkat dari Ibu Prilasita Yuda Putri Biomed Science. Judul dari materi Ibu Prilasita adalah COVID-19, tantangan diagnostik SARS-CoV-2 dan potensi sains di tengah pandemi. Ibu Prilasita kadang dipanggil Ibu Sasa, benar ya Bu ya? Iya, Ibu Sisi aja. Saat ini menjadi koordinator program Gen Sequence Emerging Virus Unit EVRU di Eijkman Institute untuk Molekular Biologi Jakarta, Indonesia. Beliau telah menekuni bidang virologi molekuler sejak 2008 karena beliau S1-nya di UI ya Ibu ya, bidang genetik molekuler. Dan telah meraih master di bidang biomedical science dari Monash University Australia. Saya rasa juga Eijkman Institute juga sekarang lagi sibuk-sibuknya sebagai institut pemerintah yang ditunjuk pemerintah ya Bu dalam penelitian vaksin COVID ini. Beliau juga telah bekerja di Eijkman Institute selama 13 tahun dan telah memiliki banyak track record dalam masalah karakterisasi molekuler. Beliau banyak berkontribusi di berbagai proyek dan publikasi internasional, termasuk Genetic Diversity of Human and Viruses. Beliau juga kini memiliki banyak penghargaan dalam karir risetnya. Oke. Saya rasa sudah bisa ya? Ya. Bisa di screen-nya kelihatan, Pak? Kelihatan, Bu. Saya kelihatan. Yang lainnya saya rasa juga bisa kelihatan. Baik, saya lanjutkan ya, Bu. Penelitian Ibu sudah banyak berkolaborasi, terutama di Southeast Asia Infection Disease Clinical Research Network atau disebut SACRN, kemudian ASEAN Pacific Malaria Elimination Network (APMEN) and Trans-Eurasia Information Network (TIN). Baik, itu biografi singkat tentang Ibu Prilasita atau Ibu Sasa. Oke, baik. Untuk singkat waktu, silakan Ibu Sasa untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih Pak Yudhistira. Terima kasih juga pada Himpunan Kimia Indonesia ya yang kemarin saya dikontak katanya melalui alumni Matsei mau share sedikit tentang kepakaran saya di bidang untuk khusus SARS-CoV diagnostik. Terima kasih juga Pak Zeli Nur Rahman sebelumnya atas paparan tentang protein. Saya aja nggak hafal-hafal biasanya untuk semua protein dan penyandi maupun fungsinya masing-masing. Terus lagi saya coba, ini kan himpunan kimia, cuman saya backgroundnya dari A1 itu biologi, genetik, molecular genetics, terus S2-nya juga molecular biomedicine, dan semuanya based on molecular and virologist, jadinya mungkin tidak terlalu kimia, dulu kimianya saya kurang bagus. Jadi moga-moga yang saya paparkan ini menarik, terutama kemarin permintaannya adalah karena di lembaga Eijkman sekarang kita diminta secara nasional untuk bantu diagnostik, juga beberapa riset lain tentang vaksin
netralisasi dan sebagainya. Jadi mungkin kemarin saya coba salah satu tantangan diagnostik di sini mungkin share ke teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, serta sebagai ilmuwan ini sekarang ilmuwan biologi, ilmuwan kimia sangat dibutuhkan di Indonesia. Kenapa? Nanti saya sampaikan potensi sains di masa wabah ini sayangnya sangat luar biasa. Sebelumnya izin karena kemarin juga Eijkman di Jakarta pada Bandung ya. Jadi saya sedikit perkenalan ya tentang Eijkman. Eijkman, lembaga biologi molekuler Eijkman, atau juga kita berada di bawah Kementerian Ristek BRIN sekarang. Jadi sama dengan universitas juga, dulu bareng Ristek juga. Eijkman di Jakarta, jadi bukan jalan Eijkman yang di Bandung, ini yang di Jakarta dan cuma ada satu. Kita fokusnya sebetulnya ada tiga studi besar, yaitu genome diversity, human biasanya untuk melihat populasi Indonesia, populasi migrasi, kemudian juga kelainan sel darah merah, mitokondria, dan kelainan gaya hidup seperti diabetes mellitus dan sebagainya. Kemudian ada juga genetic biodiversity, ini lebih ke wildlife, forensik, marine microbes, dan arahnya ke illegal trafficking, illegal trading yang seperti itu. Dan ada juga salah satu unit besar di lembaga Eijkman, yaitu unit infectious disease atau penyakit infeksi. Di dalamnya ada malaria, ada termasuk hepatitis, unit denggi, bakteri, dan saya sendiri sebagai koordinator di unit virus-virus emerging. Virus-virus emerging itu virus-virus yang baru timbul, contohnya seperti corona ini. Saya kan tahu background-nya apa, tapi kalau boleh saya mengingatkan kembali, ini unit virus emerging di Eijkman itu dari 2012. Kita fokusnya virus-virus yang emerging maupun endemik di Indonesia. Tujuannya cuma dua. Memang salah satu kenapa juga dilibatkan dalam studi SARS-CoV di sini karena kami memang dari dulu itu berfokus melihat Indonesia berada di daerah tropis subtropis untuk meneliti menyediakan data prevalensi virus yang dapat menyebabkan demam atau penyakit khususnya yang beresiko pandemi di Indonesia seperti corona ini. Kemudian juga mengembangkan kemampuan dalam mendiagnosis virus tersebut tidak hanya di lembaga Eijkman tapi juga di institusi lain di Indonesia. Itu dua tujuan utama kenapa akhirnya lembaga biologi molekuler Eijkman unit virus emerging. Yang lumayan banyak dari dulu, memang semuanya arahnya ke pathogen discovery untuk virus penyakit demam akut, penyebab infeksi susunan saraf pusat atau neurotrophism, kemudian juga virus penyebab kelainan bawaan seperti penyakit Zika 2015. Serosurveillance untuk melihat endemicity. Jadi sebetulnya jika teman-teman, bapak-bapak, ibu kurang tahu bahwa Zika di Indonesia kan dianggap tidak ada. Tapi dari seroprevalence yang kami lakukan, ternyata Indonesia endemik. Itu 20% kita memiliki antibody against Zika. Jadi hal-hal itu yang kami coba lakukan di Eijkman, terutama untuk melihat potensi apa sih yang dapat menyebabkan pandemi di Indonesia. Ibu mengingatkan kembali pandemi dalam histori kemarin. Penyakit infectious disease, AI atau EAD, emerging infectious disease, itu adalah salah satu penyebab kematian terbesar di dunia, 20%. Setelah non-communicable disease seperti stroke, jantung bawaan, dan sebagainya. Dan seperti kita tahu, ini virus COVID-2 atau SARS-CoV-2 ini yang ditemukan 2020 bukanlah satu-satunya virus corona dalam famili coronavirus yang telah menyebabkan pandemi. Dulu ada SARS jilid pertama 2003 juga menyebabkan pandemi, dan ada MERS, Middle East Respiratory Syndrome, MERS coronavirus, itu juga menyebabkan kasus di 2012-2013 terutama di daerah Middle East ya, daerah haji. Dulu kita juga sempat panik, mungkin Indonesia khawatir, alhamdulillah tidak ada. Tapi ini adalah virus dalam famili corona ketiga yang menyebabkan pandemik dan telah menyebabkan kerusuhan di dunia ini. Sedikit balik ke timeline-nya untuk mengingatkan bahwa dari bulan Desember itu kan pertama kalinya ada klaster pneumonia di Cina. Cina berkaca kepada pengalaman mereka akan SARS pertama itu lebih siap. Dalam waktu hanya 7 hari
mereka berhasil mengidentifikasikan penyebab klaster pneumonia yang unknown itu adalah sebagai SARS novel, dulu namanya 2019 novel coronavirus. Jadi masih coronavirus tapi tidak tahu jenis persisnya apa, belum tahu identifikasinya, tapi hanya dalam selang 7 hari mereka berhasil mengeliminasi kemungkinan adanya bakteri, kemungkinan adanya rhinovirus, adenovirus, dan virus-virus lain yang menyebabkan respiratori, dan mengidentifikasikan sebagai salah satu coronavirus yang novel. Walaupun setelah itu tanggal 11 Januari dan 13 Januari diikuti dengan kasus kematian pertama di Cina dan kasus konfirmasi pertama di luar Cina. Kita juga semua khawatir, di lembaga Eijkman juga begitu bulan Januari kita tahu ada klaster pneumonia, bahwa ini adalah respiratory virus dan ini adalah corona, berkaca kepada corona yang sebelumnya. Kami cukup mencoba langsung bersiap-siap bahwa ini akan dapat menjadi epidemi atau menjadi masalah di dunia. Dan lagi-lagi ini berkat kerjasama seluruh saintis, seluruh ilmuwan di dunia, tidak hanya di Cina. Cina secara terbuka menginformasikan informasi genomnya dan semua informasi yang mereka punya tentang klaster pneumonia ini ke dunia. Dan protokol pertama waktu itu kalau nggak salah oleh Charité Berlin itu untuk mendeteksi coronavirus dipublikasikan dalam hanya waktu selang 2 minggu setelah ada klaster pneumonia atau 10 hari setelah ditemukannya ini sebagai SARS-CoV. Lagi-lagi ini adalah sebuah breakthrough dari ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia. Yang walaupun setelah itu mungkin juga tidak dapat dibendung dan seperti beberapa prediksi telah ditetapkan sebagai public health of emergency international concern yang akhirnya menjadi pandemi. Dan di Indonesia saya rasa semua sudah tahu kasus pertama COVID di Indonesia dideteksi 2 Maret. 12 Maretnya dideteksi sebagai pandemi dan hingga saat ini sudah lebih dari 4 juta kasus dengan kematian 290 di Indonesia hingga kemarin kalau tidak salah kasus confirmnya di atas 16.000 kasus. Ini hanya peta penyebaran, saya rasa banyak yang juga mungkin sudah tahu, semua saya ambil dari WHO atau CDC atau publish website yang memang kredibel. Di Indonesia sudah masuk petanya dan kasusnya terus bertambah. Untuk virus coronanya sendiri, seperti saya jelaskan sebelumnya, coronavirus sebetulnya sudah ada di sini, sudah ada dari dulu. Ada 4 coronavirus yang menyerang manusia. Sebenarnya ada ratusan yang menyerang hewan lain. Namun untuk di manusia ada 4 yang hanya menimbulkan sebenarnya common cold. Jadi memang sudah ada, sudah dari dulu, dan 2 termasuk yang akhirnya menyebabkan pandemi, SARS dan MERS. SARS kedua ini adalah yang ke-7. Saya rasa hampir semua juga sudah tahu ini. Ini adalah beberapa bukti bahwa memang coronavirus yang menyerang manusia itu memang ada di Eijkman. Ini penelitian yang dilakukan di lembaga Eijkman dari tahun 2015. Ada kurang lebih, saya hanya merangkum 4, beberapa juga sudah kami publikasikan bahwa kami menemukan ada human coronavirus OC43, ada yang 229E, maupun yang rata-rata yang OC43 itu ada di Bali, di Sulawesi, dan juga di pasien terduga MERS, yang ternyata bukan MERS, tapi human coronavirus 229E. Jadi memang ini sudah ada di Indonesia dan sudah dari lama. Kenapa kalau begitu? SARS-CoV-2 ini menjadi sedikit spesial atau luar biasa dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Kita tahu gejalanya bervariasi macam-macam. Ini saya ambil dari China Graphic, sudah lama, dan saya rasa ada tambahan-tambahan seiring dengan semakin banyaknya orang yang terinfeksi maupun yang dianggap virusnya mutated atau punya sistem imun yang berbeda pada setiap orang. Tapi rata-rata adalah penyebabnya demam dan batuk-batuk kering biasanya, sesak, pneumonia, hingga bisa ke gangguan fungsi hati dan ginjal, hingga bahkan gagal ginjal. Itu karena virus ini, seperti yang dijelaskan oleh Prof. Zaili sebelumnya, masuk ke dalam inang, dalam hal ini manusia, dan menempel pada reseptornya ACE2. ACE2 itu ada di paru, terutama upper respiratory, saluran pernafasan atas dan bawah, di hati maupun ginjal. Tapi dia juga ada di dalam sirkulasi, jadi bisa larut dalam darah. Jadi beberapa bisa mungkin terdeteksi dalam serum. Walaupun ini secara klinis, kenapa ini penting saya sebutkan, untuk diagnostik kita harus tahu virusnya itu menyerang apa, reseptornya apa, agar bisa ditentukan tes diagnostik yang paling tepat itu seperti apa. Jadi yang utama yaitu
saluran pernafasan atas, apalagi bawah lebih bagus lagi untuk target diagnostik. Ini saya rasa terlalu basic, cuman biasanya saya pakai untuk menjelaskan cara virus untuk masuk, dia menempel pada reseptor dan akhirnya tanda kutip menghijack seluruh selnya dan memperbanyak diri dan merilis. Di saat itulah sistem imun akhirnya mengenali dan akhirnya membentuk antibodi. Penyebarannya kenapa ini akhirnya menjadi masalah? Karena seperti piramida ini, kasus kematian lebih rendah dibandingkan dengan kasus asimptomatik. Itu yang banyak terjadi pada virus-virus penyebab infeksi saluran pernapasan. Kebanyakan dalam kasus ini, bedanya dengan MERS maupun SARS pertama, itu less fatal. Kalau MERS lebih fatal, atau contoh Ebola itu sangat fatal, jadi dalam waktu sebentar sudah langsung terdeteksi. Ini potensi penyebarannya menjadi luar biasa sehingga akhirnya menjadi pandemi karena asimptomatik case-nya lebih banyak, OTG-nya lebih banyak. Kalau di Indonesia namanya OTG ya, orang tanpa gejala yang sebenarnya membawa virus dan menjadi potensi penyebar itu lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang kasusnya langsung gawat, langsung masuk rumah sakit hingga akhirnya ventilator, ARDS dan sebagainya. Nah, di Indonesia presidennya juga selalu sudah menargetkan kepada semua orang per Maret bahwa semakin banyak tes yang harus dilakukan, semua dites. Targetnya adalah 10.000 per hari. Dan ini kalau dari Kemenkes terdapat 48 laboratorium pemeriksa COVID. Tapi pertanyaannya apakah kita siap? Apakah Indonesia siap secara serentak untuk melakukan testing massal ini? Dan apa sih challenge yang kita dapatkan dari mengaktifkan seluruh testing massal ini? Apakah betul ada 48 laboratorium? Ini sebetulnya kalau deteksi di Indonesia yang kami tekankan dari awal yaitu pentingnya adanya kolaborasi, adanya kemampuan dari lab, kapasitas dan fasilitas yang mendukung. Jadi tidak hanya semata-mata harus tes dan dengan cara apapun, karena WHO maupun EU telah mengklasifikasikan SARS-CoV-2 ini sebenarnya dalam risk group 3. Apa artinya? Artinya adalah bahwa ini agen yang termasuk berbahaya. Seharusnya dilakukan di biosafety level 3. Namun dalam keadaan darurat telah dikeluarkan juga oleh WHO bahwa diagnostik tanpa berbasis propagasi virus ataupun tanpa diagnostik lanjutan, jadi hanya diagnostik standar seperti nucleic acid PCR, real-time PCR atau deteksi secara molekuler dapat dilakukan di BSL-2 dengan catatan tetap harus menggunakan safety BSL-3. Kalau di lembaga Eijkman, kami memiliki fasilitas laboratorium biosafety level 3, jadi deteksinya memang bahkan untuk membuka cup maupun ekstraksi itu dilakukan di BSL-3. Untuk pemeriksaannya ada dilakukan di Virus Emerging, juga untuk sequencingnya kami memiliki fasilitas yang kami namakan Pusat Genom Nasional untuk deteksi lebih lanjut. Nah, ini dari Perkumpulan Biologi Medik Indonesia, dari PBMI, mereka sangat luar biasa dan berhasil memetakan, tadi kan hanya ada 48 laboratorium jejaring Balitbangkes. Mereka berhasil memetakan ada 438 laboratorium di Indonesia yang sebetulnya bisa sama-sama diaktifkan dan memenuhi permintaan Presiden untuk testing massal, testing semua sekaligus, testing per hari, sehingga hasilnya pun akan lebih cepat. Karena itu salah satu tantangan dari populasi Indonesia yang 270 juta orang perkiraannya, dengan anggapan bahwa tingkat positivity rate akan tinggi, kita tidak memiliki laboratorium yang cukup dan memadai di seluruh Indonesia untuk melakukan testing secara cepat dengan target 10.000 per hari. Nah, salah satu challenge lain untuk diagnostik itu waktu pengambilan spesimennya menjadi salah satu faktor yang penting. Seperti tadi dijelaskan sebelumnya, bahwa dari mulai exposure atau dari mulai pertama kali terkena SARS, istilahnya terpapar mungkin dari nakes, mungkin dari kontak dekat dengan positif yang sebelumnya, itu bisa hingga hampir 2 minggu baru muncul viremia atau muncul onset. Nah, itu akan stay virusnya selama hampir 2 bisa sampai 3 minggu. Setelah itu baru muncul antibody. Jadi waktu pengambilan spesimen akhirnya menjadi penting. Bukan hari ini kontak dengan positif, terus besoknya langsung panik untuk minta di swab. Karena kalau melihat dari grafik ini pun, ini jurnal yang baru diterbitkan bulan lalu, saya rasa dengan sangat cantiknya dibuat rangkuman.
bahwa baru akan muncul dari setelah hari 5 atau hari ke-7 setelah paparan. Nah, itu deteksinya harus menggunakan apa? Kalau misalnya dia bentuknya masih antigen atau virus, ya harus PCR. Tapi kalau sudah minggu ketiga selanjutnya, baru antibodinya muncul. Jadi, rapid test tidak bisa digunakan untuk deteksi awal, karena antibodinya belum ada. IgG-nya belum ada, IgM-nya juga belum ada. Nah, bagaimana dengan spesimen klinik yang digunakan untuk deteksi? Itu juga menjadi sebuah challenge, karena tidak semua rumah sakit mempunyai kemampuan untuk melakukan pengambilan spesimen klinis untuk saluran pernafasan. Seperti kita tahu, SARS-CoV ini menyerang saluran pernafasan atas, terutama bawah, hingga pneumonia. Jadi, spesimen apa sih yang seharusnya diberikan? Ini ada juga summary bagus dari Wong dari 2020. Kalau yang grafik data bisa kita lihat, itu sebenarnya adalah dari real-time PCR untuk CT threshold-nya, jenis-jenis spesimen yang diambil mulai dari ada urin, nasal swab, blood, sputum, feses, dan sebagainya, itu spesimen apa sih yang paling sensitif dan dapat mendeteksi keberadaan virus, yang berarti mungkin ACE-nya lebih banyak di situ. Kemudian yang di bawahnya, positivity rate-nya dari lavage fluid, dari bal, dari nasal, nasofaringeal, orofaringeal, dan sputum, itu baliknya apa? Nah, jadi dua dari challenge terutama dalam hal untuk pemeriksaan SARS-CoV itu, salah satunya adalah waktu pengambilan spesimennya kapan, dan bagaimana cara pengambilan spesimen, dan di mana diambil spesimennya. Banyak juga rumah sakit yang harus ditrain secara terpaksa, jadi banyak yang nggak siap, tapi kita harus menyiapkan diri. Banyak lab juga yang harus menyiapkan diri untuk mengambil sampel nasofaringeal dan orofaringeal yang tepat. Karena pengambilan yang salah pun akhirnya menjadi masalah, menghasilkan false negatif. Jadi bukannya tidak ada, tetapi karena pengambilannya salah, akhirnya virusnya tidak terdeteksi. Walaupun kita tahu PCR sangat sensitif. Ini saya rangkum betapa pentingnya menjaga kualitas spesimen klinis hingga sampai ke laboratorium. Jadi ini adalah tugasnya clinicians, biasanya dokter. Dari lembaga Eijkman juga kita mengeluarkan prosedur pengemasan maupun pengambilan. Jadi kami juga memahami bahwa ini agak sulit untuk rumah sakit ataupun yang lain, karena ini sebuah virus baru dan biasanya kalau ngambil hanya darah. Jadi kami juga membuat sebuah pedoman dan kami membuat VTM. VTM itu viral transport medium. Jadi dia adalah tempat untuk menjaga agar virusnya tetap bahagia, dari mulai diambil swabnya dari pasien hingga dikirim ke laboratorium dengan suhu tertentu. Jadi ini juga sebenarnya sebuah panduan yang harus diikuti sebelum proses pemeriksaan diagnostik di laboratorium. Karena tanpa mengikuti ini, tetap hasil bisa memungkinkan sekali false negatif. Jadi sangat banyak sekali komponen-komponen yang harus diperhatikan, baik dari mulai pasienkesnya, pengambilan spesimennya seperti apa, penggunaan VTM-nya seperti apa, apakah disimpan di suhu dingin. Setelah diambil spesimennya kan nggak bisa ditaruh di 50 derajat atau di bawah dan ditenteng. Itu harus di-pack sesuai dengan standar safety yang betul, kemudian harus disimpan di suhu dingin yang betul sebelum dikirim ke laboratorium. Ini juga saya nanti boleh monggo kalau mau di-share, itu ada penyimpanan rata-rata harus dingin karena virus mati suhu tinggi, dan setelah pengambilan spesimen, semua ini pedomannya WHO, harus disimpan maksimal. Kalau kami syaratnya adalah maksimal 2 hari di rumah sakit atau di tempat di klinik sebelum dikirimkan ke laboratorium. Kenapa? Karena makin lama dia berada di luar, nanti virusnya akan semakin gradually decreasing ya. Pada saat decreasing kita tidak bisa detect lagi. Walaupun again PCR sangat sensitif. Kemudian diagnostiknya sendiri mungkin berdasarkan tadi dari secara klinis maupun secara timing onset of symptom, sama juga pengambilannya, kita tahu bahwa teknik molekuler seperti PCR itu merupakan dari saluran pernafasan, balik lagi hanya boleh dari saluran pernafasan terutama,
tidak bisa mengirimkan dari darah karena dia mostly ada di saluran pernafasan, adalah metode identifikasi dan konfirmasi laboratorium untuk kasus COVID yang disarankan oleh WHO. Di sini saya kasih linknya, banyak link dari WHO maupun dari Emergency Use of Authorization, itu boleh dilihat. Itu ada guideline, ada pedoman, maupun sebetulnya dari FDA pun tidak ada metode yang sudah approve, tapi ada emergency use approve. Jadi secara emergency ya udah deh di approve gitu untuk dipakai. Jadi tidak ada diagnostik yang betul-betul sebetulnya baku. Nah ini flyer yang kami share di lembaga Eijkman untuk memudahkan rekan-rekan kami. Kalau sakit bagaimana, COVID itu apa, mungkin secara simple, apa yang harus dilakukan, dan apakah bisa walk-in, kemudian prosedur sebenarnya bagaimana dilakukan di tempat kami. Karena kami ditunjuk pemerintah dan akhirnya menjadi salah satu sumbangsih kepada Indonesia akan melakukan pemeriksaan COVID-19 secara gratis, tanpa bayaran, selama mengikuti prosedur pemeriksaan di lembaga Eijkman. Itu untuk bagian deteksinya. Nah, yang dideteksi tadi kan secara molekuler ya, kita sepakat bahwa tidak menggunakan antibody untuk deteksi COVID-19 yang masih dalam tahap viremia. Tadi Pak Cela sudah menjelaskan secara sangat bagus dari bahan proteinnya. Kita minimal rekomendasi dari WHO pun adalah menggunakan minimal 2 gen. Kami menggunakan protokolnya Charité Berlin, terutama karena gen E adalah gen yang conserve dan dia lebih less specific, tapi akan dikonfirmasi dengan gen RNA dependent RNA polymerase atau RDRP yang memang spesifik untuk SARS-CoV-2. Jadi itu semua juga berdasarkan protokol. Ini saya tampilkan panduan teknis COVID-19 ada di WHO. Ini dari mulai publish 17 Januari oleh Charité Berlin, itu yang dipakai. Ini adalah 8 dari sebagian metode yang di-approve secara emergency oleh CDC maupun WHO untuk dipakai sebagai standar pemeriksaan. Jadi ada gennya, gen apa aja yang sebaiknya dipakai, kemudian untuk konfirmasi dan untuk inkonklusif penggunaan gennya apa. Kami sendiri berdasarkan pengalaman, kami menggunakan gen E dengan konfirmasi gen RDRP, karena itu yang kami lihat sebagai paling spesifik. Nah, dalam pandemi COVID-19 dan apa sih sebetulnya peran ilmuwan di dalam pandemi ini? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, baru kali ini, pertama kalinya kayaknya saya rasa setelah berapa puluh tahun, telepon itu bertubi-tubi, dan yang dibutuhkan itu adalah punya lulusan biologi nggak? Punya lulusan MIPA nggak? Ada nggak yang biasa melakukan biologi molekuler, biasa melakukan PCR? 10 tahun kayak saya baru kali ini sebegitu banyaknya demand ilmuwan, demand lulusan MIPA yang diminta se-Indonesia dan se-internasional. Itu sekaranglah saatnya, jika memang teman-teman, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu memiliki basic dan ini ingin menjadi nasionalisme, inilah saatnya sebetulnya kita semua bantu pemerintah bersama-sama untuk membantu agar segera melewati pandemi COVID ini. Beberapa yang kami lakukan, dan mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi para hadirin sekalian juga, salah satunya yang tadi saya sebutkan, ini di Cina berhasil mendeteksi ini adalah SARS-CoV. Kalau kita mungkin habis KLB biasanya sebulan ya baru ketahuan, oh ini penyakitnya ternyata itu. Mereka dalam 7 hari berhasil mencocokkan kemiripan susunan genetik COVID-19 ini dengan MERS dan SARS. Oh ternyata dia dekat dengan beta coronavirus, misal dari kelelawar dan sebagainya. Nah ini juga salah satu yang kami lakukan. Kami melakukan whole genome sequencing SARS-CoV di Indonesia. Walaupun diagnostiknya jalan, tapi peran kami juga sebagai lembaga institusi penelitian juga secara paralel melakukan karakterisasi. Jadi mungkin ada 2, karakterisasi secara molekuler untuk mengetahui apa sih karakter atau secara genomnya, proteinnya beda tidak, mutated enggak dengan yang ada di dunia. Nah ini salah satu dari beberapa penelitian yang kami lakukan di lembaga Eijkman dengan menggunakan whole genome next generation sequencing. Kita whole genome seluruh SARS Indonesia, ini masih ongoing. Saat ini baru 7 yang kami submit ke GIS8, sebuah platform internasional itu whole genome ini setahu saya ada kami juga kemarin dari UNED juga submit juga semua dari Indonesia. Nah
ini diapresiasi sekali oleh dunia internasional. Setelah kami submit, itu dalam waktu 5 menit, langsung dihubungi sama G8, dan betul-betul bilang terima kasih atas kontribusinya Indonesia. Dan itu, again, pertemuan dalam pandemi ini. Ini mungkin dari GIS8, itu juga open, jadi silakan bisa diakses. Kita berhasil berkontribusi dan memasukkan nama Indonesia di peta itu. Yang lain udah ribuan, kita baru 7, tapi ongoing. Monggo yang punya inovasi dan usul-usul lain untuk memerangi sebagai salah satu sains yang sangat berperan dalam pandemi COVID ini. Salah satunya ini kontribusi dari kami untuk memasukkan karakter Indonesia ke dalam peta GIS8 ini. Mungkin beredar ada mutasi A, B, atau C, atau D, dan sebagainya. Saat ini mungkin dari GIS8 pun tidak berani mengeluarkan, tapi ada beberapa jenis clade. Saya rasa kalau di IPA paham ya, clade itu kan berarti kemiripan. Jadi ada 3 clade besar, sebenarnya lebih ke arah karena banyaknya genom yang dimasukkan. Jadi ada clade S yang mutated di darah S, kemudian ada dari G, sama yang valinnya dari V. Kita masuknya masih ke early lineage, jadi Indonesia memang sampel yang kami masukkan juga dan kami karakterisasi adalah sampel-sampel awal Maret, dan itu masih tidak ada mutasi yang berarti, dan masih sangat dekat dengan yang Wuhan. Itu untuk genom Indonesia. Ini yang saya sampaikan tadi. Indonesia masuk ke dalam peta Nextstrain. Ini saya semua ambil dari GIS8 dan Nextstrain. Ini mereka yang analisis. Kita melakukan lab work dan kita submit aja. Ini secara detail lagi bisa dilihat juga di websitenya bahwa ini clade-nya dekat kemana sih. Yang beberapa yang kami submit, 3 ini yang kami submit itu dekat dengan Singapura dan berkerabat dekat lah istilahnya. Dan memang masih early lineage Asia. Kemudian apalagi sih yang bisa dikontribusikan dari kita, salah satunya spesifik anti-SARS-CoV treatment. Kita tahu tidak ada saat ini yang betul-betul obat untuk men-treat SARS-CoV-2. Selama ini hanya supportive care, cairan, oksigen, ventilator jika sudah parah. Tapi ada beberapa obat yang chloroquine juga sudah pernah dengar, ritonavir dan remdesivir yang masuk uji klinis dan sebagainya. Ini juga sebenarnya sebuah wadah untuk perannya ilmuwan untuk ikut bantu dalam memerangi pandemi COVID ini di dunia, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Kemudian bagaimana dengan vaksin? Ini saya ambil dari Nature kemarin akhir April. Saya rasa ini bagus sekali. Jadi saya nggak bikin slide ini. Ini ilustrasinya dibuat sama KLW 2020. Ada lebih dari 90 institusi atau 90 grup yang mencoba mengembangkan vaksin di dunia. Ada 4 jenis. Ini juga pengetahuan dasar. Saya rasa memang tahu. Based on virus, inactivated atau weakened, attenuated, kemudian ada viral vektornya, based on nucleic acid, langsung inject DNA RNA, sama protein base. Nah, yang paling favorit, seperti kita lihat pada grafik yang sebelah kiri ini, itu yang protein based. Nah, basic virus mungkin saya rasa nggak perlu dijelaskan secara detail, kita tahu dia masuk, spike-nya itu yang akhirnya dikenal oleh reseptor yang ada di inang, yang kemudian akhirnya mereka akan hijack dan akan memperbanyak material genetiknya yang akhirnya rilis. Saat rilis itulah sistem imun tubuh manusia yang akhirnya mulai merespon dan mulai mengenali inilah yang dijadikan dasar untuk pembuatan vaksin seperti yang disebutkan oleh Pak Zainal tadi, ACE2 receptor, spike proteins, terus daerah inhibitornya juga yang ditarget. Banyak sekali sebenarnya targetnya, banyak sekali contoh-contohnya. Saya nggak akan jelaskan lebih detail. Ini ada juga gambaran 3 jenis yang tadi saya bilang, yang virus yang weaken atau inactivated, yang seluruh virusnya baik yang hanya dilemahkan atau yang betul-betul totally deactivated dan kemudian diinjek ke dalam inang. Tapi ini juga less favorite. Kemudian ada yang viral vector yang dia pakai contohnya yang measles sama maupun yang adeno, sama yang paling favorit pakai protein based. Dia pakai subunit, di cloning, terus udah gitu ditransfect, kita masukin plasmid, kita lihat, berharap bahwa bagian dari protein itu setelah diinjek ke inang dikenali sebagai virus dan akhirnya tubuh membentuk antibody. Nah, itu beberapa contoh vaksin yang paling favorit. Di kita
Kalau di Eijkman juga kita sama, bagaimana dengan yang kita juga ya in silico, in vivo sama klinis itu masih long way to go. Seperti kita tahu vaksin itu tidak mudah dibuat, tapi kami juga salah satunya mencoba memakai yang protein based untuk melihat beberapa daerah yang mana ya yang bisa kita contohkan jadi mimik untuk membentuk antibodi di manusia. Kemudian penelitian lain yang kami juga lakukan yaitu untuk kultur virus SARS-CoV-2. Jadi virus yang tadi sudah diambil sampel klinisnya kemudian ditaruh di VTM, itu kita akan mencoba mengkultur dan menginformasikan isolat Indonesia sebagai dasar pembuatan, salah satunya dasar pembuatan vaksin, dasar uji terapi seperti plasma convalescence, menggunakan uji netralisasi antibodi untuk melihat apakah orang yang sembuh itu memiliki antibodi yang cukup sehingga bisa plasmanya diambil sebagai terapi pada orang yang sakit, yang kritikal. Tentu saja dengan syarat-syarat donor tertentu, syarat-syarat resipien tertentu, dan juga ada protokolnya secara nasional dan sebagainya. Mungkin itu beberapa basic research Ormur dan pandemi research COVID di Eijkman yang sedang dilakukan saat ini. Penutupan saya mungkin masa akhir wabah ini kita belum tahu, jadi kita tetap waspada, tetapi inovasi dan kreativitas ilmuwan terutama ini saat dibutuhkan oleh Indonesia. Nggak hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Tetap stay healthy, stay alert, stay inovatif, terutama ilmuwan-ilmuwan muda, tapi jangan panik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sasa atas pemaparan yang sangat-sangat berguna bagi kami. Pak Yudu mau protes, Pak Yudu udah WhatsApp sama saya berapa kali, Bu Sisi. Bu Sasa dulu. Wah, Bu. Saya marah. Bu dipanggil saudara. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi diskusi. Alhamdulillah banyak sekali pertanyaan yang sudah dilontarkan di chat. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya di chat. Saya akan coba Pak Zeli masih ada? Bisa bergabung juga Bapak? Halo Pak Zeli. Ya, ini saya mau pilih-pilih dulu. Wah, banyak sekali tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin bagusnya Bapak Ibu jika ingin bertanya ke siapanya ya, ke pembicara pemateri 1 atau pemateri 2. Karena mungkin kalau protein ke Pak Zeli ya, kalau ke vaksin atau pengukurannya bisa ke Bu Sisi. Baik, saya mau, halo Pak, ada Pak Zeli. Pak Zeli masih bergabung, Pak Zeli? Hadir. Alhamdulillah. Baik Pak Zeli, ini ada pertanyaan pertama dari Dervansyah Kurnia terkait protein. Ini protein NSP4 yang dimiliki virus SARS-CoV-2 itu, apakah proteinnya bertanggung jawab pada penularan virus corona antar manusia? Dan untuk protein ORF6 dan ORF7, apakah bisa berkembang hingga ke tingkatan yang mematikan? Dan faktor-faktor penentu apa saja yang bisa mempercepat aktivitas, misalnya seperti usia pasien dan faktor geografis misalnya. Itu Pak, dari Bapak Dervansyah. Baik, oke, saya akan menjawab bahwa ini pertanyaannya. Saya sambil baca dulu ya pertanyaannya ya, gitu. Oke, protein itu menginfeksi pada dasarnya itu adalah peran dari protein S, gitu. Jadi makanya kalau kita bicara infeksi, gitu kan, maka yang akan dihambat pertama kali itu gerbang pertama kali adalah kerja dari protein S-nya, gitu. Nah, kemudian yang protein yang lain ini misalnya protein apa tadi? NF4 Pak. NSP4. Oke, NSP4 dan itu kalau sudah terinfeksi begitu. Nah, kemudian berapa
kalau seseorang terinfeksi, itu pertanyaan tadi saya tangkap juga apakah ada biologi dan itu. Misalnya gini, kalau orang terinfeksi itu ada dua, dia memiliki pertahanan tubuh yang kuat atau tidak, begitu. Nah, kalau misalnya dia sedang memiliki pertahanan tubuh yang kuat, itu kan, maka tubuhnya akan cukup waktu untuk menghasilkan antibodi. Dia akan demam, oke, akan menghasilkan, oke. Tetapi kalau misalnya tubuh tidak kuat, nanti ada namanya badai imunologi, gitu kan. Karena kerja dari virus menginfeksi itu menghasilkan zat-zat yang akan menimbulkan, gitu kan, badai imunologi itu. Itu khususnya untuk orang-orang yang daya tahannya nggak cukup kuat di situ. Ini yang bisa saya jelaskan. Nah, berapa lama waktunya kalau di Indonesia sekarang ini statistik saja itu rata-rata 14 hari dari orang terinfeksi sampai gejalanya muncul bisa diamati. Itu yang bisa saya tangkap dari pertanyaan Dirwansyah gitu ya. Itu bagian umum saja ya. Baik. Itu 14 harinya itu berarti semua Indonesia aja ya. Kalau negara lain bagaimana? Bagaimana Amerika yang lebih buruk lagi? Itu sampai nomor 1 loh, Amerika. Itu kasusnya beda-beda, begitu. Jadi di Indonesia itu kasusnya adalah dari sejak terinfeksi sampai dengan memunculkan indikasi itu biasa diamati ada 14 hari. Nah, beda negara beda. Gitu. Oh, jadi 14 hari itu bukan tank semua gelombang 14 hari ya? Itu aja. Baik, ayo Pak, silakan Pak Zeli. Jadi 14 hari semenjak terinfeksi, kemudian tubuh baru gejala-gejalanya itu ketahuan. Nah, tinggal dia tubuhnya akan bisa melawan, gitu kan? Ya nanti akan bisa sembuh ataupun tidak bisa melawan. Itu akan bisa membawa kematian di situ. Oh, berarti di 14 hari itu ya? Apakah orang itu bisa 14 hari dan imunitas orang itu yang pengaruh orang itu bisa bertahan atau tidak ya? Betul. Baik, mohon maaf ya Pak Dirwansyah, kita harus ke pertanyaan yang lainnya. Baik, lanjut ke pertanyaan lainnya tentang dari Bu Nur Hasana. Nah, Bu Nur Hasana bertanya tentang di sini lihat apakah mungkin untuk ke Bu Sisi ya. Apakah metode deteksi yang ada saat ini, baik serologi tes maupun nuklear acid tes, untuk deteksi positifnya hanya satu bagian saja dari bagian virus atau keseluruhan? Oh, ini ke Pak Zeli juga kayaknya juga bisa. Karena nanyanya ke Pak terakhirnya Pak gitu. Jadi metode deteksi saat ini baik serologi tes maupun nuklear acid tes deteksi positifnya hanya satu bagian saja dari bagian virus atau keseluruhan. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu siapa nih? Panggilannya Bu Sita atau Bu Sita tadi? Gitu. Ibu Sisi Pak. Oh, Bu Sisi. Bu Sisi. Oke. Nanti ditambahkan. Oke, pada dasarnya itu adalah daerah dari genom yang conserve. Itu adalah daerah yang nanti untuk itu. Karena walaupun ada mutasi, daerah di situ tidak. Nah, itu tadi disebutkan adalah yang mengekspresikan protein N. Protein itu adalah protein yang ada di dalam cangkang protein itu. Itu dasarnya. Nah, kemudian minimal apakah 1 atau 2 atau 3, dan kalau misalnya kita menggunakan dua pembanding, itu duanya positif, itu akan jauh lebih kuat untuk deteksinya. Baik, Ibu Sisi, ada yang mau tambahkan? Halo Ibu Sisi. Oke, kalau tidak, saya coba ke pertanyaan berikutnya ke Pak Sabarni Gafar. Ya, apa tentang ini ke Bu Sisi pasti. Apakah lembaga Eijkman menggunakan kit qPCR komersial atau merancang primer untuk qPCR-nya sendiri? Ibu Sisi. Ya, terima kasih. Kami kalau semuanya komersial, jadi yang kami desain hanya kontrol positif.
karena pada saat awal deteksi itu belum ada pasien positif. Jadi Januari itu kami mendesain sendiri positive control untuk testing-testing yang ada di WHO. Jadi semuanya kami pakai panduannya WHO, ada Charity ada CDC US, ada HKU Hong Kong, ada Thailand, juga ada yang memang sudah kami punya itu dari coronavirus family. Jadi itu semuanya sudah ada, sudah publish dan sudah baku, di WHO pun ada, tetapi saat itu belum ada pasien positif. Jadi kontrolnya pakai apa? Nah, itu yang kami desain kontrol positif, kami desain areanya, kami cloning, kami transfeksikan, itu yang kami pakai dan kami share juga buat yang mau dipakai sebagai kontrol positif. Itu aja yang kami bikin. Terima kasih Bu Sisi. Lanjut ke pertanyaan dari Ibu Natalia Labetubun. Apakah ada kemungkinan menggunakan vaksin untuk mencegah pneumonia sebagai salah satu supportive care bagi pasien COVID positif? Mungkin ini ke Bu Sisi ya. Boleh. Balik lagi. Kalau saya boleh tangkap pertanyaannya, ini pasti kayak vaksin pneumokokus ya. Kalau itu kan beda ya. Vaksin untuk mencegah pneumonia IB itu tidak bisa dipakai untuk SARS-CoV karena mungkin Pak Zeli bisa juga menjelaskan lebih lanjut. Targetnya berbeda. Jadi tetap aja tidak bisa menjadi supportive care. Supportive care tetap aja based on simptomnya seperti apa, diobatinya sesuai dengan simptomnya, tetapi vaksin itu tidak bisa dipakai untuk SARS-CoV. Baik Pak. Boleh saya tambahkan sedikit? Iya, monggo Pak. Pak. Oke, baik. Oke, tadi gitu kan, karena dia disebutkan bagaimana sekarang ini vaksin untuk SARS-CoV-2 tidak ada. Tapi bagaimana kita bisa menyiapkan vaksin itu ke depan. Nah, karena terus terang kalau saya bidangnya protein, maka pendekatannya protein, gitu ya. Kan vaksin kan bisa virus yang dilemahkan, kemudian macam-macam. Nah, kita lihat kalau kita bisa mengidentifikasi spike, walaupun dia termutasi spike-nya, tapi yang namanya daerah yang dinamakan RBD, jadi RBD itu reseptor binding domain. Itu adalah daerah pada permukaan protein S yang mengikat ke reseptor. Nah, kalau kita bisa membuat protein rekombinan rekombinan protein S ini, kemudian daerah RBD-nya menghadap keluar, kemudian protein ini kita benamkan di dalam liposom, maka ini kan virus-like gitu kan. Jadi liposom itu adalah isinya membran, isi selnya enggak, tapi di membrannya itu ada protein spike. Nah, ini ada menjadi kandidat vaksin ke depan begitu, menjadi kandidat gitu. Sehingga kalau itu bermutasi apapun di dalamnya begitu di dalamnya, selama RBD-nya itu bisa dikenali oleh antibodi tubuh kita, maka antibodi tubuh kita akan bisa melawan. Itu poinnya. Terima kasih. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Nurul Airni Rizky. Suci Rizky Nurul dari Stikes Raja Wali ke Ibu Cici. Apakah benar ada proses transkriptase RNA virus sebelum PCR? Dan apakah PCR yang digunakan harus real time PCR? Dan ada juga satu buat Pak Zeli, menurut Bapak lebih cepat mana penelitian tentang analisis genom vaksin atau analisis obat? Silakan Ibu Cici dulu. Enggak. Ya, terima kasih. Iya, prosesnya ada convert, ada reverse transcriptase proses dulu. Dan kenapa real time PCR? Dia lebih sensitif, lebih cepat, dan itu bisa deteksi hingga ada threshold sama bisa dapat viral load. Kalau konvensional itu kan lebih lama, nanti juga harus masuk kerja lagi dan sebagainya. Jadi yang memang disarankan sekarang deteksinya yang lebih high throughput adalah dengan menggunakan real time PCR, dengan tetap ada artinya, tetap ada reverse transcriptase dulu sebelumnya. Baik, Pak Zeli. Ya, oke ya, tanggap itu. Bagaimana
Terputus, Pak. Baik, Baik, silakan Pak. ya. Kalau kita ingin mencari obat, itu prosesnya lama, gitu kan. Karena walaupun misalnya di laboratorium itu dia bisa menghambat dan lain-lain, itu harus ada uji klinis. Itu prosesnya lama. Nah, biasanya kita bisa melakukan penelitian gitu dari analisis genom. Jadi analisis genomnya itu dari genom yang ada ini, kemudian dia akan bisa mengekspresikan protein sejenis apa. Nah, perubahannya itu di protein bagian apa di situ dari analisis genom. Jadi kan tadi kan kita tahu bahwa genom itu akan membawa protein. Nah, kalau misalnya protein tersebut itu kan genomnya termutasi, silent mutasi, tidak mengganggu daripada folding protein aktivitinya, maka obat-obat yang bisa dipakai, yang sekarang sudah dipakai itu kan bisa menghambat protein sejenis, itu bisa dipakai untuk obat. Ini adalah hal yang bisa dilakukan untuk saat ini, gitu. Jadi kalau misalnya ada contoh remdesivir tadi, itu kan sudah diketahui bisa menghambat SARS-CoV-1 lah istilahnya. Ini obat itu dipakai di SARS-CoV-2 gitu kan. Dan ternyata bekerja dia gitu. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zeli. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Kardian Rinaldi. Ini Pak Kardian Rinaldi banyak tanya, tapi saya mau ambil dua saja ya Bapak. Yang pertama saja, yaitu ke Pak Prof. Zeli. Protein S virus SARS-CoV-2 akan menempel pada reseptor AC2 pada sel inang. Apakah obat inhibitor AC2 sudah ada saat ini dapat digunakan sebagai antivirus, atau ada kriteria khusus untuk antivirus dari virus ini? Kemudian pertanyaan keduanya, ditinjau dari analisis genom virus ini, apakah mungkin virus ini memiliki mekanisme infeksi laten? Untuk jawaban pertama, sekarang ini sedang dilakukan uji klinis terhadap istilahnya obat-obat yang itu kan targetnya itu adalah menghambat pengikatan virus ke AC2. Itu yang tadi saya sebut. Itu saya sebutkan contohnya obat-obat yang digunakan untuk rheumatoid arthritis itu dipakai. Gitu. Jadi kalau orang sudah terserang, obat itu dipakai. Nah, karena ini penyakit baru, tentu belum ada obat generiknya, gitu kan. Tetapi orang menggunakan homologi. Jadi kalau misalnya karena obat-obat rheumatoid arthritis itu kan menghambat pengikatan ke reseptor AC2. Jadi obat itu bisa dipakai itu untuk mengatasi kalau orang sudah terserang supaya tidak makin parah begitu. Itu jawaban ya. Kemudian apakah ada mekanisme infeksi laten yang lain? Nah, sampai sekarang kita belum tahu itu. Karena kan virusnya ini kan baru, penelitiannya juga sedang berburu dan waktu ini mekanisme infeksi latennya kita belum tahu sampai sejauh ini. Terima kasih. Baik, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ruru Mardia, Nurul Koidu Mardia, Institut Teknologi Bandung, pada Pak Zeli. Wah, ini mungkin bimbingannya Pak Zeli. Seperti yang telah Bapak sampaikan, bahwasanya kita bisa menghambat salah satu kerja protein dan akan mempengaruhi fungsi dan aktivitas protein lainnya. Protein S harus dipertimbangkan, memfokuskannya, harus dipertimbangkan protein manakah yang lebih utama untuk dihambat aktivitasnya. Jadi selain memfokuskan pada protein S, Pak. Oke, protein NS1. Jadi itu yang akan memblokir menyabotase itu sistem ekspresi translasi dari sel inang. Itu yang orang nggak lihat gitu. Orang yang lihat protein fungsional itu ada NSP12, itu yang untuk replikasi, tapi nggak melihat NSP1.
Jadi silahkan lihat genomnya, buat gen sintetik, overekspresikan di dalam satu sel, Anda akan dapat proteinnya, pelajari proteinnya, gitu. Nah di situ kemungkinan, karena kalau misalnya protein NSP1 ini dihambat, maka yang berikutnya itu akan terganggu, karena itu protein yang pertama di dalam ekspresi genom virus di dalam sel inangnya. Baik, saya lanjut ke pertanyaan dari Adnan Lutfi Agusta ke Ibu Cici. Apakah metode pengobatan dengan cara memberikan darah atau blood transfusion treatment orang yang telah sembuh dari COVID kepada pasien itu efektif? Dengan harapan antibodi pasien sakit meningkat dengan bantuan antibodi dari pasien yang sudah sembuh. Mangga Ibu. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya terapinya udah lama, jadi ini bukan sebuah metode yang baru. Pertama-tama itu, ini sudah dari dulu diterapkan untuk beberapa kasus, dan dengan anggapan betul pasien yang sudah sembuh diambil plasmanya, tapi harus diuji dulu antibodinya, apakah neutralizing dengan titer tertentu. Jadi titer antibodinya itu cukup untuk digunakan membantu, ini seperti imunisasi pasif. Jadi disuntikan kepada pasien yang sakit, tapi sakitnya juga harus sakit yang sudah parah, sudah kritis, dengan harapan tambahan antibodi dari luar karena tubuhnya tidak dapat membentuk sendiri. Jadi itu sebenarnya menyuntikkan seperti memberikan vaksin pasif ke pemerintah. Kalau tingkat keberhasilannya hingga saat ini pun di seluruh dunia beberapa sudah mencoba, di Korea sudah, di Cina sudah, tapi di Indonesia mesti ada penelitian lebih lanjut perbandingan pasien donor dan pasien yang diberikan, apakah efektif karena pemberian plasma atau memang karena sudah waktunya sembuh. Jadi ada bukti-bukti efektivitas di beberapa paper, tapi semua kasusnya di bawah 10 totalnya. Baik, selanjutnya. Boleh saya komen sedikit untuk Bu Sisi? Monggo. Pak. Oke, ya ini tentang terapi dengan plasma pulih, gitu kan, konvalesen plasma. Betul. Nah, kan sekarang ini kan diberikan dalam bentuk whole, itu kan plasma. Itu kan berisiko karena apalagi dia bebas virus sesuai dengan standar pengambilan darah, gitu kan. Tapi ada juga molekul-molekul yang bukan penginfeksi protein yang bisa jadi menjadi pengganggu jadi pasien penerima. Misalnya adanya ferritin kadar tinggi, kemudian sisa-sisa imunologi lain. Nah, kenapa tidak dimurnikan begitu? Jadi ada beberapa. Jadi kalau seandainya dimurnikan, kita akan mendapatkan antibodi yang lebih murni. Nah, itu resikonya bisa ditekan begitu. Nah, kelompok protein yang ada di Indonesia itu sanggup itu kan untuk melakukan pemurnian di plasma pulih begitu. Kalaupun misalnya tidak digunakan untuk terapi, kita kan sudah dapat antibodinya. Nah, antibodi ini bisa digunakan sebagai alat bantu swab test berbasis imunologi. Jadi nanti orang yang sudah terinfeksi belum menimbulkan gejala, sampel virusnya bisa di swab test gitu kan, kemudian ditambahkan dengan antibodi hasil pemurnian dari plasma pulih ini, itu kan teknik imunopresipitasi atau imunoturbidimetri begitu, kan nanti akan terbentuk endapan. Nah, terbentuk endapan ini memberikan tanda bahwa si A ini positif. Jadi ini komplement dari teknik PCR begitu. Nah, ini yang tidak dilakukan di Indonesia. Begitu. Nah, kalau misalnya ada, boleh saya kemarin mendengarkan presentasinya dari ketua Lekman itu Pak siapa saya lupa gitu. Itu. Nah, kan pasien-pasien sudah sembuh, gitu kan dikumpulkan dengan sukarela dimohon untuk mendonasikan kan itu. Nah, alangkah lebih baik dimurnikan secara parsial begitu sehingga kita akan mendapatkan hanya antibodinya. Nah, khususnya lebih spesifik lagi adalah hanya antibodi anti immunoglobulin G-nya di situ. Nah, itu kalau itu dipakai itu kan
untuk pengobatan itu risikonya lebih sedikit, gitu kan. Kalaupun tidak digunakan untuk terapi, bisa dia gunakan untuk komplement swab test yang selama ini berbasis PCR. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Zeli idenya. Memang ini sebetulnya tadinya adalah ada beberapa syarat untuk plasma convalescence ini, itu kan memang cuma melalui apheresis ya. Jadi untuk plasma apheresis diambil plasmanya aja. Namun ini ada guideline nasional bahwa tetap harus screen NPT. Jadi kalau PMI kan sudah biasa, ini seperti donor darah. Jadi dengan resiko bahwa golongan darah harus sesuai, tidak boleh wanita atau yang pernah hamil sehingga mengandung HLA, tidak nanti untuk leukosit antigen untuk yang akan menimbulkan kemudian umurnya harus sesuai, titer antibodinya juga harus sesuai, dengan pertimbangan bahwa benefitnya lebih tinggi daripada resikonya karena ini seperti donor darah biasanya. Jadi itu akan dikerjakan secara paralel tapi sambil dilakukan penelitian memang pada kasus-kasus yang kritis. Gitu, Pak. Kalau misalnya dengan ada pemurnian kan ada step tambahan. Kalau ini memang plasma darah yang sudah diambil di UTD pun sudah tinggal diferesis, diambil hanya plasmanya aja, tapi di screen dulu. Jadi donor dan donornya pun memiliki syarat-syarat tertentu. Harus non sifilis, non HIV, non hepatitis gitu dan tidak boleh donor laki-laki dan sebagainya, dan itu semua dengan anggapan screen seperti donor darah di PMI begitu. Sebenarnya salah satu terapi yang bukan juga merupakan, kalau misalnya nanti dimulaikan lagi kan nanti arahnya juga yang dilakukan sama beberapa institusi lain hanya untuk mengambil nya. Memang dengan keperluan kesediaan dan prinsip bahwa untuk donor darah yang jalan ini risikonya minimal sekali gitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Sisi dan Pak Zeli atas pemaparan dan diskusinya tadi. Ini ada satu pertanyaan terakhir di kegiatan hari ini, itu dari Ibu Hatini H. Itu tentang apakah pengobatan dengan plasma darah pasien COVID-19 bisa dilakukan. Kemudian apakah pengobatan dengan plasma darah pasien COVID-19 efektif untuk dikembangkan menjadi vaksin ini untuk Pak Zeli dan Bu Cici? Mangga. Bu Cici dulu mungkin ya. Ya tadi lupa. Untuk apakah ini efektif ya? Kalau balik lagi mungkin seperti pertanyaan tadi di Indonesia belum ada penelitian yang dilakukan, tapi ini memang sambil jalan dengan beberapa rumah sakit pun dilakukan. Bukan lembaga Eijkman yang memberikan plasmanya, tapi kami membantu untuk proses testing titer antibodinya dari plasma tersebut. Apakah cukup untuk diberikan kepada pasien dari donor? Maka dipertimbangkan untuk menjadi vaksin. Sebetulnya mungkin juga Pak Zeli sudah sampaikan, vaksinnya tergantung ini ada beberapa tipe vaksin basic dasar pembuatan vaksin yang kami targetkan adalah protein rekombinan, yang mengambil spike dan sebagainya. Itu arahnya gitu sih. Kalau misalnya untuk plasma aja mesti ada karakterisasi, tetap ada mesti bisa mengambil konin dan sebagainya. Jadi plasma ini tidak untuk vaksin. Sebetulnya imunisasi pasif, jadi ya memang vaksinasi tapi pasif gitu ya Pak ya. Gimana Pak Zeli? Iya betul. Jadi gini, ini saya tambahkan ya bahwa pada saat seseorang terinfeksi begitu, karena penyakitnya baru, maka tubuh orang itu belum punya memori untuk mengenal penyakit itu, artinya belum punya antibodi. Nah, untuk membantu orang tersebut melawan penyakit, maka dimasukkan antibodi dari luar. Ini yang dinamakan istilahnya vaksinasi pasif. Nah, antibodi dalam tubuh manusia itu dalam 1 liter plasma itu mengandung 8 sampai 16 gram per liter plasmanya. Itu kalau dimurnikan itu sekitar itu. Itu angka antibodi imunoglobulin G-nya. Nah, inilah nanti bisa dipakai sebagai imunisasi pasif gitu. Nah, selama ini yang dilakukan di luar pun itu kan karena waktu
terburu-buru, orang menggunakan dalam bentuk yang whole, di situ masih banyak pengotor gitu kan. Pengotor itu artinya walaupun sudah dinyatakan bebas virus macam-macam gitu kan, tapi pengotor protein, pengotor ion, pengotor LA gitu itu masih ada. Tapi kalau misalnya sudah dimurnikan, kita itu sebagai protein itu kan, pengotornya sudah hilang, itu kita sudah lagi sumbernya atau golongan darahnya, itu bisa dipakai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir, jadi diskusi saya tutup. Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum saya disampaikan karena waktu juga sudah terbatas. Dan terima kasih juga kepada Pak Zeli dan Ibu Felicita atau Ibu Sisi, benar ya, telah memberikan materi yang sangat bermanfaat, dan diskusinya ini saya pasti selama pandemi ini akan berlangsung panjang karena banyak sekali diskusi-diskusi tentang COVID dari berbagai bidang, dan saya harap lembaga, institusi riset dan pendidikan juga bisa saling berkolaborasi untuk kedepannya. Bapak Ibu yang saya hormati, Himpunan Kimia Indonesia merupakan organisasi profesi kimia yang terbuka. Jika ingin bergabung dan memenuhi syarat sebagai anggota, silakan bisa mengakses ke hki.org.id. Webinar ini adalah salah satu inisiatif juga yang baik dan program HKI dalam sharing ilmu di antara kita, dalam menambah wawasan dan tidak ada hentinya untuk saling belajar. Semoga sangat bermanfaat dan akan ada edisi webinar selanjutnya dengan topik-topik yang lebih menarik. Bu Sisi dan Pak Zeli, saya mohon punten, saya ingin memberikan secara simbolis ya sertifikat dari kami. Mohon Pak Ari silakan bisa menampilkan sebentar saja secara simbolis, karena kita tidak bisa bertemu untuk memberikan. Baik, untuk Pak Zeli, dan selanjutnya untuk Ibu Sisi. Ya, sudah Pak Ari. Dan untuk yang para peserta yang sudah terdaftar, nah, sertifikat bisa diunduh di website HKI Jabar Banten. Nanti untuk peserta bisa mengunduh sertifikatnya yang sudah terdaftar dan hadir di web HKI. Nah, ini Ibu Sisi, terima kasih banyak. Nanti sama-sama Ibu. Terima kasih Pak Yudi. Nanti akan ada sesi khusus Ibu Sisi nanti di webinar berikutnya mengenai emerging virus lebih dalam ya Bu Sisi ya. Kemarin kita sudah ngobrol tentang itu. Baik, baik itu terakhir kami mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah bagi yang merayakan, mohon maaf lahir batin. Tidak lupa sering akses wadah medsos kami, HKI Jabar Banten. Ini HKI Jabar ini adalah HKI Himpunan Kimia Indonesia wilayah Jabar Banten. Walaupun ada HKI pusat jadi cabangnya dari HKI. Dan kami punya Instagram, Facebook, email. Jika ingin bertanya seputar program HKI Jabar Banten, di masa pandemi ini kita akan melakukan webinar setiap bulannya tentang topik-topik yang menarik. Dan ini adalah topik terakhir tentang pembahasan terakhir tentang COVID-19 karena harus ada topik-topik baru yang bagus kita akan kembangkan juga. Tetap sehat dan semangat Bapak Ibu, dan sampai ketemu di webinar HKI Jabar Banten selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih untuk pembicara, terima kasih untuk semuanya. Teringat doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.